Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dea Lintawangi, berita Sultan Siang, edisi Senin 2 Agustus 2021. Tak terasa tentunya kita sudah masuk ke bulan 8 di tahun 2021. Kita akan membahas tema yang sangat menarik di hari ini terkait dengan Wali Kota Serang menyewa akuarium saat COVID dengan nilai ratusan juta rupiah. Etiskah? Beritanya kami hadirkan selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, di tengah pandemi COVID-19 yang juga masih mendera Indonesia dan juga tak terkecuali Kota Serang, Provinsi Banten, yang ini sudah masuk ke tahun kedua. Namun, kabar mengagetkan justru datang dari pemerintah Kota Serang, di mana Pemkot Serang menggelontorkan anggaran senilai 206 juta rupiah untuk menyewa akuarium beserta dengan isinya yakni ikan arwana untuk sewa selama 1 tahun ke depan. Namun kita juga perlu informasi apakah kemudian uang ratusan juta rupiah ini adalah uang pribadi dari Wali Kota Serang atau OPD atau mungkin apa anggaran yang digelontorkan dari Pemkot Serang begitu. Kita akan membahas tema ini bersama dengan senior jurnalis kita, Bang Ariel Suparman Maranus yang sudah terhubung di link Zoom meeting kita. Assalamualaikum, Bang Ariel. Halo, Bang Ariel. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo, Bang Ariel. Ya, halo. Ya, oke. Bang Ariel, ini sudah kita dengar dan juga mungkin saksikan bersama-sama juga ini terkait dengan pemberitaan di mana pemerintah Kota Serang ini sudah menggelontorkan sejumlah dana ratusan juta rupiah untuk hanya menyewa akuarium di tengah pandemi COVID-19. Tanggapan ya, Bang Ariel? Ya, eh, pandangan saya dari kacamata jurnalis, kebetulan saya apa sebagian di Kota Serang juga menyikapi permasalahan akuarium yang senilai 6 juta. Berawal informasi ini dari media online. Setelah itu saya dengan kawan-kawan di Biro SPP Banten melakukan evaluasi apakah benar uh, ada penyewaan akuarium sebesar 206 juta tersebut. Akhirnya kita melakukan cross check, kita melakukan klarifikasi, Ya. ternyata benar. Tugas saya sebagai jurnalis hanya menyampaikan kepada publik dan masyarakat di Kota Serang, khususnya Banten, di masa pandemi khususnya di Kota Serang yang masuk ke level 4 dan zona merah, eh, adanya akuarium yang 206 juta tersebut, sedangkan posisi di Kota Serang sendiri tidak memiliki tempat isoman. Artinya anggaran itu kenapa tidak di-skip ke mana ke hal-hal yang sangat urgent di saat pandemi ini. Ya, baik. Dan seperti mungkin pemirsa Sultan TV juga perlu diinformasikan juga, Bang Ariel, berarti betul ya, ini anggaran yang digelontorkan adalah bukan dari uang pribadi Wali Kota Serang, tapi dari pemerintah Kota Serangnya. Kalau melihat itu, saya tidak masuk ke ranah itu. Mhm. Tetapi apapun ini kan soal anggaran. Anggaran pemerintah adalah anggaran not dari pajak masyarakat. Artinya masyarakat pun harus tahu kemana uang itu dibelanjakan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi ketika ketika itu benar anggaran dari pemerintah, seyogianya digunakan dengan hal-hal yang yang positif. Saya menilai sih anggaran untuk
akuarium dan arwana ini is okay jika permasalahan ini tidak ada pandemi. Untuk fasilitas pimpinan monggo saja, itu kembali lagi kepada pemerintahnya. Tapi pada kondisi saat ini di mana pendapatan masyarakat jauh, pendapatannya UMKM dan pemilik rumah makan drop, pendapatannya juga omsetnya akan menurun hingga sampai 20%. Jadi ya itu yang saya lihat adalah sisi sisi untuk membelanjakan itu untuk saat ini kayaknya kurang etis. Itu pendapat saya. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat di Kota Serang apakah disetujui atau tidak, dan pemerintah Kota Serang seharusnya peka terhadap permasalahan pandemi ini. Apalagi Kota Serang masih di zona merah dan di level 4. Ya, baik. Bang Ariel mungkin bisa sedikit didekatkan kembali mic-nya, karena di sini agak kecil begitu suaranya Bang Ariel ya. Oke. Oke, baik. Bisa lebih didekatkan lagi agar lebih jelas begitu suara Bang Ariel. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bang Ariel, barangkali apa sih kemudian tadi kan sudah teman-teman jurnalis ini kan sudah melakukan cross check kemudian dan lain sebagainya, dan juga langsung memfollow up terkait dengan penganggaran ini. Apa kemudian hal yang mendasari pemerintah Kota Serang kemudian menyewa akuarium? Apa alasannya? Kemarin mungkin ada kawan-kawan yang sudah melihat statement dari Kabag Umum ya Pak Roni, bahwa itu untuk fasilitas pimpinan. Sejauh ini sih silakan saja apapun fasilitas pimpinan, karena memang mereka sudah bekerja keras, bekerja selama pandemi, ya silakan saja menggunakan anggaran itu dan memberikan fasilitas apapun kepada pimpinan di Kota Serang. Saya pun akan merunning berita ini. Bagaimana anggaran itu bisa keluar? Saya akan dalam waktu dekat ini saya akan mengklarifikasi tentunya Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Terus saya juga akan mengklarifikasi Ketua Bang Ang, apakah benar ada gelondongan anggaran yang di badan anggaran itu untuk pengadaan penyewaan akuarium dan ikan arwana tersebut. Baik. Nah, secara fisiknya sudah ada belum sih Bang Ariel di ruangan Bapak Wali Kota Serang untuk akuarium dan juga beserta ikannya? Sudah ada belum? Menurut pengakuan Kabag Umum, akuarium dan ikannya sudah ada, bahkan ada satu ekor ikan yang mati dan kemungkinan sudah diganti. Oke, baik. Bang Ariel, ini juga menarik, di tengah COVID ternyata tidak hanya kasus COVID-19 yang juga masih tinggi begitu di Kota Serang, namun juga angka kemiskinan. Ini juga teman-teman jurnalis menyoroti angka kemiskinan yang juga masih tinggi di Kota Serang. Tanggapan Bang Ariel seperti apa? Ya, sebelum saya membedah liputan soal sewa akuarium ini, saya juga membedah angka kemiskinan yang dirilis oleh Dinas Kota Serang pada bulan Maret lalu. Berdasarkan data dari BPS, jumlah kemiskinan bertambah 130.000 kakak. Artinya semenjak pandemi ini berarti sudah berjalan 1,5 tahun, otomatis pendapatan masyarakat berkurang karena ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktivitas sekarang kan dibatasi. Artinya secara materi, secara ekonomi pun menurun, bukan terpuruk ya, menurun. Dan saya melihat mencari data-data itu, dan saya masukkan ke permasalahan. Kenapa saya membuat narasi seperti itu? Karena menurut saya uang 206 juta itu bagi masyarakat
sangat besar ya, sangat besar. Jadi kenapa anggaran itu tidak dibelikan sembako untuk orang-orang isoman, warga-warga miskin, walaupun sudah ada bantuan-bantuan dari dinas terkait. Jadi saya melakukan riset dulu, angka kemiskinan naik atau tidak. Oh ternyata naik. Secara umum di Provinsi Banten saya belum tahu nominalnya, tetapi saya mendapatkan data bahwa di Kota Serang sampai 130.000 begitu. Baik Bang Ariel, sejauh pengamatan Bang Ariel sendiri, untuk di pemerintahan Kota Serang sendiri seperti apa sih penanganan COVID-19 yang tadi sudah disebutkan bahwa ini sudah masuk 1,5 tahun gitu, begitu di pemerintah Kota Serang dan juga Kota Serang ini zona merah begitu ya, artinya angka kasus COVID-19 juga ini masih tinggi. Sejauh pandangan Bang Ariel seperti apa penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang? Ya syukur alhamdulillah setelah pekan lalu zona merah, sekarang zona kuning dan masuk ke level 3. Kalau saya melihat penanganan secara bersama untuk Pemkot, ya Anda bisa lihat sendiri statement dari Panglima dan Kapolri yang melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Serang, bahwa di Kota Serang untuk menggunakan masker aja masyarakat sangat sulit. Artinya ada edukasi dan sosialisasi yang kurang, terutama di daerah-daerah yang pinggiran. Kalau saya lihat sendiri dengan kepala mata, jarang banget orang pakai masker seperti itu. Baik, Bang Ariel, ini kan sudah kadung dibeli begitu akuarium beserta dengan isinya dan juga anggaran dana juga ini sudah digelontorkan begitu dari pemerintah Kota Serang. Harapannya lalu apa, Bang Ariel? Halo, Bang Ariel? Ya, kalau saya sih harapannya sebagai jurnalis, ya saya kembalikan lagi ke pemerintah Kota Serang. Baiknya seperti apa? Baiknya seperti apa pengadaan itu? Kalau saya masih melihat dari kacamata sebagai jurnalis, apapun itu, saya akan saya tidak terikat apapun, makanya saya akan terus melakukan liputan-liputan mengenai soal pandemi ini. Saya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh, saya berpikir begini, pemerintah jika dikritik itu jangan down, tetapi lakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Itu saja. Jadi jangan malu dikritik, jangan melakukan hal-hal yang tidak ini, tetapi bergerak sebagai cambuk untuk melakukan hal yang terbaik lagi. Baik, terima kasih Bang Ariel Suparman Maranus selaku senior jurnalis yang sudah terhubung dengan kita dan juga memberikan statement secara jelas begitu terkait dengan pembelian akuarium, penyewaan maksud kami, penyewaan akuarium beserta isinya dengan nominal ratusan juta rupiah. Apa kemudian setelah ini yang akan di follow up lagi oleh Bang Ariel? Kemarin sudah menjadi karena berita sudah dinaikkan, artinya ini sudah menjadi opini publik. Kebetulan sebelum itu juga saya diskusi dengan pengamat pemerhati sosial dan kebijakan publik, Pak Warek 1 Unsera, Pak Malik. Saya juga selalu akan berdiskusi dengan para akademisi terkait permasalahan di Kota Serang dan Banten khususnya. Saya akan mengupdate yang tadi saya sebutkan tadi, bagaimana anggaran itu bisa keluar, apakah pihak legislatif mengetahui anggaran itu terpakai untuk penyewaan akuarium dan ikan arowana. Itu saja.
Baik, sekali lagi terima kasih Bang Ariel sudah terhubung dengan Sultan TV. Mungkin terakhir apa yang disampaikan kepada pemerintah Kota Serang dan juga masyarakat di Kota Serang, silakan Bang Ariel. Oke, karena ini saya di ruangan, saya sengaja mencopot masker karena memang saya sudah, alhamdulillah sudah divaksin. Di luar sana masih banyak virus-virus corona. Saya meminta kepada masyarakat Kota Serang agar selalu menggunakan masker karena bagaimanapun protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat itu sangat baik. Kebetulan dalam Zoom meeting ini saya berada di ruangan, saya membuka sengaja maskernya, tapi setelah lepas dari sini saya akan tetap menutup dengan masker lagi. Ya. Untuk Pemkot Serang ada yang ingin disampaikan, Bang Ariel? Saya kembali ke kacamata jurnalis, saya akan terus melakukan liputan-liputan di Kota Serang dan Banten. Saya akan terus mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh Pemkot Serang dan berjalan melakukan pembangunan berseirama dengan masyarakat. Saya akan terus mendukung pemerintah, tetapi saya juga akan berada di tengah untuk menyampaikan informasi-informasi yang edukatif kepada masyarakat. Ya, itu saja. Baik, sesuai dan juga sejalan dengan fungsi jurnalis begitu Bang Ariel ya? Iya betul. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Ariel Suparman Maranus, senior jurnalis. Mudah-mudahan nanti next time bisa langsung hadir ke studio Sultan TV begitu ya Bang Ariel ya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali dan ditunggu follow up terkait dengan berita terkait hari ini Bang Ariel. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentu nanti kita akan mengupdate terus terkait dengan berita terkait Wali Kota Serang atau Pemkot Serang yang sudah menyewa akuarium beserta isinya dengan nilai 206 juta rupiah untuk 1 tahun. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan kembali lagi dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.